Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah akhirnya kita ketemu lagi di YouTube channel Lona Sari. Seperti biasa, Lona akan menceritakan ke teman-teman semua cerita teman kita tentang pengalaman dia terkait tahajud ya. Oke, kita langsung aja ke cerita teman kita hari ini. Bismillah, Assalamualaikum Mbak Lona. Perkenalkan, saya Uul dari Jatim. Afwan ya Mbak, saya izin mau berbagi testimoni terkait pengalaman saya mengamalkan jalur langit melalui tahajud dan sholawat. Awal mulanya saya melihat YouTube channel Mbak Lona tahun 2023 yang lalu, sekitar bulan Juli atau Agustusan kalau nggak salah. Dulu niatnya mau recharge diri biar nggak kendor ibadah. Dan memang saya pendengar setia channel-channel YouTube tentang sholawat. Dan entah kenapa waktu itu yang lewat adalah channelnya Mbak Lona. Dan tanpa di skip, saya dengerin aja YouTube channel Mbak Lona sampai habis. Di sana saya ngerasa kok Mbak Lona kalau ngomong itu teduh banget bagi saya yang mendengarkannya. Dan saya merasa tertarik aja buat kepoin channel Mbak Lona. Dan akhirnya semua video yang belum saya tonton semuanya. Dan yang paling penting buat saya, ada yang memotivasi. Ada yang ngingetin dan nyemangatin agar saya semangat lagi untuk memulai tahajud. Nah, kita langsung mulai aja ke ceritanya ya Mbak. Mbak, saya ini adalah seorang ibu yang memiliki 2 anak laki-laki. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih aktif juga bekerja di suatu perusahaan swasta di daerah saya. Suami saya juga alhamdulillah bekerja di instansi pemerintah. Nah, ini awal-awal permasalahan saya Mbak. Saya kan memiliki 2 orang anak laki-laki ya Mbak. Dan jaraknya 2 tahun. Jadi anak saya itu sering dikira anak kembar. Ya Allah Mbak, mungkin ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada saya ya Mbak. Dan mungkin juga bentuk teguran atas dosa-dosa saya Mbak. Akhir tahun 2022, anak saya dua-duanya divonis oleh dokter memiliki penyakit yang langka, Mbak. Mereka mengalami kelemahan otot. Dari yang awalnya bisa berjalan normal, tumbuh dan berkembang normal seperti anak-anak lain, tiba-tiba sering terjatuh saat berjalan. Kakinya jadi lemes, tidak bisa berdiri, dan sekarang jadi tidak bisa berjalan. Aduh, aku jadi nangis nih dengernya. Kan kalau soal anak aku agak kurang sanggup ya. Maaf nih. Mohon maaf kalau Mbak Lona nangis di tengah-tengah cerita. Ya, kita lanjut ya. Bismillah ya Allah. Kita lanjut ya ceritanya ya. Sekarang kalau aktivitas hanya bisa merangkak dan kadang bertumpu pada lututnya. Ditambah lagi kalau dokter memvonisnya bahwa usianya tidak panjang. Mereka hanya akan bertahan sampai usia 12 tahun saja. Tapi alhamdulillah dengan kondisi demikian, anak-anak tetap sekolah. Meskipun kami tetap harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar biaya guru pendamping untuk membantu aktivitas anak saya di sekolah. Karena kondisi anak-anak seperti demikian, saya harus setiap minggunya mengantarkan anak-anak saya untuk fisioterapi agar kondisi tidak semakin memburuk dan melemah. Setiap bulannya harus kontrol ke rumah sakit rujukan di luar kota. Untuk fisioterapi saya masih aman tuh Mbak, karena rumah sakitnya dekat dengan rumah dan bisa memakai BPJS. Tapi untuk setiap bulannya harus ke rumah sakit rujukan utama yang di luar kota, itu yang membuat saya berat. Mbak, kalau saya boleh tebak ini pasti RSCM nggak sih Mbak? Ya, oke, lanjut ya teman-teman. Di sini saya diuji ekonomi Mbak. Meskipun orang tua dan kerabat sudah banyak yang membantu, tapi tetap nggak cukup Mbak. Masih ada aja keperluan yang harus dibeli, seperti kursi roda juga harus kami pikirkan. Saya kehabisan uang Mbak, karena untuk ke rumah sakit utama, itu saya harus mencari penginapan. Belum untuk makan dan untuk transportasinya. Saya sedih banget Mbak. Serasa gagal jadi orang tua. Gaji saya nggak cukup untuk memenuhi semuanya. Karena saat itu status pekerjaan saya juga masih kontrak dan belum diangkat jadi karyawan tetap. Nah, dalam kondisi demikian, agar pengobatan tetap berjalan, akhirnya saya fokuskan untuk berobat Mbak. Biaya anak-anak untuk sekolah itu saya alokasikan ke biaya berobat. 6 bulan berjalan Mbak, hanya khusus untuk berobat saja.
Tanpa disadari ternyata uang sekolah membengkak sampai puluhan juta Mbak. Ya Allah Mbak, saya sedih banget Mbak. Bingung mau cari kemana uang sebanyak itu. Mau minta bantuan ke orang tua rasanya sudah malu Mbak. Karena takut merepotkan mereka. Karena sudah 6 bulan menunggak dan anak-anak juga sudah kenaikan kelas. Dan ada lagi bayaran untuk 1 tahun ke depan. Jadi otomatis makin bertambah lagi amanah saya di sekolahan. Akhirnya setiap minggu pihak sekolah rajin untuk konfirmasi. Kapan untuk menyelesaikan tunggakan di sekolah? Setiap hari kalau bangun yang dipikirkan adalah gimana cari uang supaya selesai semuanya. Karena nggak enak juga dengan pihak sekolah. Saya waktu itu benar-benar stres Mbak. Berat badan saya sampai turun drastis. Sampai terlihat tua banget Mbak. Nggak keurus lagi badan saya Mbak. Malah saya dikirain sakit. Padahal ya nggak sakit. Tapi lebih kepikiran bagaimana kelanjutan masa depan anak-anakku. Sampai-sampai Mbak kalau lagi di tempat kerja dan ngumpul-ngumpul membatin dalam hati. Ya Allah, enak ya mereka semua hidupnya bahagia, hidup berkecukupan, semua anak-anak mereka sehat dan sempurna. Pokoknya kayak mikir, aku kok ujiannya paling berat gitu. Tapi teman-teman di kantor semua baik Mbak. Mereka semua support saya dan ngenguatin batin saya. Dengan banyaknya tekanan, akhirnya saya mencoba untuk balik ke Allah Mbak. Di sini maksudnya awalnya saya tetap sholat 5 waktu, tapi tidak tahajud. Kembali ke Allah maksudnya adalah mulai tahajud ya Mbak. Niat mau rajinin tahajud agar hidup lebih tenang dan lebih ikhlas untuk menerima semuanya. Tapi tiap hari udah dicoba malah sholat tahajudnya kelewat terus. Mungkin faktor dosa dan faktor lelah juga ya Mbak. Karena pagi kan saya kerja, pulangnya ngurus rumah dan anak-anak. Saya sekarang juga lebih ekstra tenaganya untuk angkat dan gendong anak-anak kalau mau beraktivitas. Waktu itu pas lagi kebetulan di rumah, pulang kerja menunggu waktu sholat asyar, saya sempetin buka YouTube mau dengerin testimoni tentang sholawat. Tapi waktu itu malah channel Mbak Lona yang lewat dan saya tertarik karena membahas tentang tahajud. Akhirnya kok bener-bener saya termotivasi dan malamnya saya bener-bener niat mau tahajud. Sebelum tidur, tangan saya tempelkan ke dada sambil bilang, Bismillah ya Allah, malam ini saya benar-benar mau sholat tahajud ya Allah. Bangunkan saya ya Allah. Dan Mbak Lona nggak tahu kenapa pas di jam 3 malamnya, entah kenapa perut saya mules. Nahan sakit sampai mau muntah. Akhirnya saya bangun dan ke kamar kecil. Akhirnya dari kamar kecil, rasa ngantuk saya benar-benar hilang. Dan sakit perutnya juga udah nggak lagi. Dan dari situ alhamdulillah saya lanjutkan untuk tahajud Mbak. Dan alhamdulillah untuk malam-malam berikutnya saya terbangun dan melakukan sholat tahajud. Dari situ saya fokus untuk memperbaiki diri, sholat duha juga. Terus mencoba untuk riyadoh, bilang ke diri sendiri untuk yuk bisa yuk sholat malam terus. Awalnya 3 hari dulu tuh berturut-turut tanpa skip. Akhirnya bisa dan lanjut ke 7 hari terus menerus. Akhirnya sampai di 14 hari dan akhirnya sampai di 40 hari. Bisa dijalankan tanpa skip karena haid saya memang lagi gak teratur. Jadi bisa tuh sampai 40 hari tanpa skip. Dan gak pernah skip juga tentang amalan sholawat. Saya pencinta sholawat munjiat loh Mbak. Sehari paling sedikit 100 kali saya dawamkan. Singkat cerita ya Mbak. Setelah akhirnya fokus dalam ibadah, sibuk memperbaiki diri dan fokus meminta kepada Allah, sibuk memperbaiki diri dan berpasrah kepada Allah, timbullah di diri saya rasa ikhlas yang luar biasa. Saya tidak pernah mengeluh lagi Mbak. Setiap hari dalam setiap kondisi, baik itu kondisi senang maupun kondisi sedih, saya jadikan semua dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, saya selalu ucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Itu saja. Jika timbul rasa sedih melihat anak-anak, saya selalu berucap, ya Allah, terima kasih atas kondisi anak-anak. Karena dengan sakit ini menjadikan saya dekat dengan mereka. Coba kalau bisa jalan, mungkin mereka akan sibuk bermain dengan teman-teman mereka. Dan mungkin akan jarang berada di rumah. Pokoknya Mbak, dari mulai semua permasalahan baik itu pekerjaan, anak-anak,
Semua hal saya selalu bersyukur dan berpikiran positif. Pagi itu di bulan 12 kemarin, pihak sekolah menelpon mengenai tunggakan. Saya bilang secepatnya akan diselesaikan. Dan bersamaan dengan itu juga entah kenapa, saya ditelepon oleh perusahaan tempat di mana saya bekerja. Dibilang saya harus segera ke kantor karena ada hal penting yang harus didiskusikan. Saat itu memang saya lagi dapat jatah libur dan memang sedang berada di rumah. Ya Allah, saya takut Mbak, takut ada masalah. Selanjutnya saya langsung ke kantor. Di kantor saya bertemu dengan pimpinan, diajak ngobrol dan berdiskusi, tapi yang dibahas bukan tentang pekerjaan, melainkan membahas tentang anak saya. Saya bercerita apa adanya Mbak dan mengalir saja, sesuai yang emang terjadi dan yang saya hadapi. Tapi Masya Allah Mbak, pihak perusahaan mau membayar tentang tunggakan sekolah Mbak. Ya Allah Mbak, saya sampai terdiam dan terbengong dan ngomong ke diri sendiri. Ini saya sedang bermimpi atau tidak ya Allah? Tunggakan sebanyak itu perusahaan mau membayarkannya, mau melunaskannya. Dan Mbak Lona nggak berhenti sampai di situ Mbak. Ternyata biaya pendamping di sekolah pun selama saya masih bekerja di perusahaan, semuanya perusahaan yang akan bayar. Saya hanya disuruh membayar SPP saja setiap bulannya. Ya Allah Mbak, saya menangis jadi-jadinya. Bersyukur tak terhingga atas hadiah yang udah Allah berikan kepada saya. Terima kasih ya Allah sudah menghadirkan orang yang baik untuk saya. Saya pun masih belum percaya dengan keajaiban yang saya dapat. Singkat cerita Mbak, akhirnya amanah sekolah lunas Mbak. Dan alhamdulillah lagi Mbak, di bulan Januari ini Allah kembali memberikan keajaiban untuk saya Mbak. Saya diangkat menjadi karyawan tetap. Ya Allah Mbak, saya benar-benar gak nyangka. Dan saya gak berhenti untuk bersyukur. Terima kasih atas motivasinya Mbak. Semoga segala kebaikan Allah curahkan kepada keluarga dan Mbak Lona serta teman-teman semua. Dan semoga apapun yang kita doakan Allah hijabah. Semangat ya untuk semua pejuang tahajud. Mohon doanya juga untuk kesembuhan anak-anak saya ya Mbak. Alhamdulillah sekarang udah gak pernah jatuh lagi. Frekuensi jatuhnya bener-bener berkurang. Dari yang sehari bisa jatuh sampai 10 kali, berkurang jadi 6 kali. Alhamdulillah sekarang gak pernah jatuh lagi. Meskipun masih belum bisa berjalan. Jazakumullah khairan ya Mbak. Maaf kalau ceritanya kepanjangan. Alhamdulillah gak perlu minta maaf ya Mbak Uul. Ya Allah Masya Allah Mbak Uul. Aku tuh cengeng banget orangnya. Jadi ngebawain cerita Mbak kayaknya udah berkali-kali nangis Mbak. Dari ngebaca sampai sekarang nyeritain lagi ke teman-teman di rumah yang lagi nonton YouTube channel ini tetap nangis. Jadi emang Mbak Lona itu apa ya, setipis tisu banget hatinya ya, sensitif banget. Jadi gampang nangis, gampang sedih, gampang terharu. Apalagi maaf kalau menyangkut soal anak itu, aduh, aku menyerah. Aku menyerah. Aku paling nggak kuat kalau udah dengar cerita tentang perjuangan orang tentang anak gitu. Karena gimana pun juga anak itu adalah hadiah ya teman-teman. Hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Dan apalagi aku tipikal orang yang susah hamil. Jadi giliran dapat anak, alhamdulillah yang pertama sehat, terus yang kedua bermasalah, sakit gitu ya. Tapi insya Allah akan menjadi anak surga bagi aku dan suamiku itu. Nah aku terharu banget sama Mbak Uul, walaupun aku belum kenal sama Mbak, tapi aku cukupkan perkenalan kita. Bagi aku Mbak Uul adalah orang yang spesial buat aku dan teman-teman di rumah ya. Karena Mbak Uul udah memotivasi orang-orang melalui cerita Mbak Uul yang bahagia banget, yang bagus banget. Cerita yang bagus banget, Masya Allah. Karena melalui cerita Mbak, mungkin teman-teman semua yang nonton kali ini tuh bisa semuanya kuat, termotivasi. Bahwa teman-teman buka mata kalian teman-teman. Mbak Uul yang lagi seru-serunya punya 2 anak laki-laki ya. Pasti lagi bagus-bagusnya banget itu pertumbuhannya. Lagi ganteng-gantengnya banget pasti ya Mbak Uul ya. Tiba-tiba dihantam ujian yang mungkin kalau di orang lain gak akan sanggup gitu loh. Jujur aku aja nih yang udah memotivasi banyak orang, yang selalu dikagumi ya sama orang-orang sekitar. Kayak
Nah lu hebat banget gitu, lu kuat banget. Itu aja aku masih sering ngeluh dulu. Aku masih ngeluh kayak, kenapa ini harus menimpa aku ya Allah? Kenapa harus aku? Padahal aku tahu jawabannya melalui anakku. Kan seperti cerita aku sebelumnya, anak aku datang dalam mimpi. Dia menyampaikan bahwa dia memang utusan Allah untuk, ya dibilang ujian juga enggak ya. Karena dia adalah mukjizat buat aku dan suami aku. Dimana insya Allah nanti kalau kedepannya kami terus istiqomah dalam ibadah, insya Allah anak itu akan mempermudah jalan kami menuju surga Allah gitu. Amin, amin. Jadi Mbak Uul juga manusia yang hebat sekali. Ya, kenapa aku bilang Mbak Uul hebat? Mbak Uul terima ujian dari Allah. Mbak Uul hadapi dengan sabar. Dan Mbak Uul kembalikan lagi ke Allah. Kan aku udah selalu bilang, teman-teman apapun ujiannya, terima, ambil, hadapi, kembalikan lagi ke Allah. Kemarin ada yang komen di salah satu YouTube channel Lona, udah saya jalanin tapi nggak ada efek tuh, nihil, dia bilang. Ya Lona cuma bisa menjawab, ya karena Anda tidak yakin. Karena kalau manusia yang yakin, walaupun belum ada jawaban dari Allah, ya kayak Mbak Uul, udah diuji seberat itu, Mbak Uul kan nggak langsung diberi bantuan, nggak sat langsung diberi bantuan, berproses, tapi dia sabar, dia yakin sama Allah, dia merasa menemukan channelnya Lona itu adalah panggilan, jawaban dari Allah. Seperti suara panggilan untuk menyuruh dia untuk tahajud lagi. Ya, karena itu memang cita-cita Lona. Lona memang pengen memotivasi banyak orang, mengingatkan banyak orang bahwa kalau kalian udah mentok, udah gak tahu harus kemana, baliklah ke Allah gitu. Pulang lagi ke Allah. Balik lagi kalau teman-teman gak bosan. Lona udah diuji tentang anak dan ayah Lona sakit kanker. Tapi semua dilewati ya. Kayak kita sekolah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, tetap naik kelas kan. Ujian, susah pas ujian, tapi tetap lewat kan. Tak terasa kita udah di SMP, gak terasa kita udah di SMA. Hidup terus berjalan. Jangan dihabisin waktu kita dengan ngeluh. Terus perbaiki diri. Sampai detik ini pun Lona juga tetap memperbaiki diri teman-teman. Kemarin ada nonton YouTube channelnya Haji Dwi sama suami Lona. Lihat deh tentang testimoni dari pengikutnya Haji Dwi yang rekeningnya itu gak di bawah 10 miliar kalau nggak salah. Orang Jambi. Itu bagus sekali. Sampai sekarang Lona termotivasi sama orang itu. Jadi ada kata-kata dia yang menarik ya teman-teman. Jangan pernah curhat sama orang. Jangan berharap ke orang, curhat segala macam. Dia itu cuman cerita kalau ada masalah itu ke ibunya, sama istrinya dan Allah. Malah Lona lebih ekstrim sekarang. Lona kalau ada masalah, even masalah tentang internet nih ya, IndiHome, kemarin sempet error, anak gak bisa nonton, Lona kaduin ke Allah. Karena Nabi Muhammad dulu setiap ada permasalahan dia sholat, dia mengadu dulu ke Allah. Apalagi kita cuma manusia teman-teman. Dan alhamdulillah TV gak error-error lagi sampai sekarang. Itu IndiHome ampuh. Jadi buat apa kita ngadunya ke manusia gitu. Ke Allah. Ke Allah dulu yang pertama. Cerita aja, curhat aja. Setiap habis sholat, ya Allah, permasalahan Lona hari ini Kayak waktu itu kemarin anak Lona gak mau sekolah. Sekarang akhirnya semangat banget sekolah. Jadi gak ada permasalahan manusia yang gak bisa diselesaikan dengan jalan Allah teman-teman. Ya, teman-teman semangat terus ya. Tahajud terus, semangat terus. Lihatlah Mbak Uul, dahsyat banget. Lona bangga banget nih bisa ngebawain ceritanya Mbak Uul. Oke, segitu aja video kali ini karena udah kepanjangan banget ya durasinya. Tapi buat teman-teman semua yang pengen
pengen berbagi cerita kayak Mbak Uul, bisa banget ke emailnya Lona, lonarando@gmail.com ya. Karena Mbak Uul ini sepanjang ini dia ngirimin lewat email. Oke, tapi kalau teman-teman mau di Instagram @lonasari_id ya boleh banget juga. Atau mau komen di video juga nggak apa-apa. Bebas kalau buat teman-teman mah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.